5 berita penting mulai awal Februari 2023 untuk program bantuan anak sekolah, Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar bagi orang tua yang memiliki anak sekolah tentunya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Informasi ini telah kami rekap dari sumber resmi tentunya dan perlu kami share. Jadi silakan disimak sampai habis, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita akan terus mengabarkan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah dari beberapa bantuan tunai yang disalurkan di tahun 2023 ini. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi penting dari pemerintah pusat, baik itu program, kebijakan, ataupun aturan yang mulai dilaksanakan atau yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman yang selalu stay di channel ini mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Nah, teman-teman, di video kali ini kami menyampaikan terkhusus bagi anak sekolah ataupun orang tua yang memiliki peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Informasi ini penting tentunya. Per setiap bulan terus disalurkan program bantuan utama. Ada yang secara reguler, ada yang secara berkala, satu kali dalam 3 bulan. Nah, teman-teman, penerima program PIP di tahun 2022 telah disalurkan sebanyak 17,9 juta siswa atau peserta didik dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Namun, ada informasi yang perlu sampaikan tentunya. Hal ini terkait bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar ataupun untuk calon penerima PIP di tahun 2023. 5 berita penting di awal Februari program bantuan PIP anak sekolah. Langsung saja. Yang pertama, informasinya bahwa tanggal 31 Januari 2023 itu batas akhir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Puslapdik, yaitu proses aktivasi rekening untuk calon penerima PIP di tahun 2022 yang belum tersalurkan sampai saat ini. Mungkin ada beberapa kendala, baik itu perbedaan data rekening ataupun data dapodik yang bermasalah dan terkait data administrasi tentunya. Nah, teman-teman, jika mendapatkan notifikasi SMS dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan terkait proses aktivasi rekening, segera lakukan aktivasi rekening, baik itu dari SD SMP melalui BRI, untuk SMA melalui Bank BNI, maka akan segera ditetapkan sebagai penerima PIP. Nah, teman-teman, tentunya proses selanjutnya ketika sudah melakukan aktivasi rekening akan diterbitkan SK penerima PIP. Nah, itulah nanti dana bantuan PIP-nya langsung ditransfer ke rekening buku tabungan simpanan pelajar. Bank penyalurnya SD SMP BRI, untuk SMA SMK yaitu Bank BNI. Nah, teman-teman, lakukan prosesnya melalui bank penyalur sehingga ditarik bantuannya. Untuk SD Rp450.000, untuk SMP Rp750.000, untuk SMA ataupun SMK Rp1 juta. Tentunya di awal Februari ini akan segera ditetapkan untuk pemberian atau penerbitan SK penerima PIP. Kemudian informasi selanjutnya yang kedua yang perlu teman-teman ketahui, silahkan
cek kalau ingin mengetahui lebih lanjut melalui pipkemdikbud.go.id. Itu situs resmi program PIP, Program Indonesia Pintar. Nanti masukkan data siswa ataupun data peserta didik mulai dari nomor NISN, kemudian data-data yang diminta tentunya seperti tampilan di layar ini. Lakukan input datanya, kemudian akan tampil daftar penyaluran program PIP di tahun berjalan ataupun di tahun sebelumnya. Contoh di tahun 2022 akan tampil nantinya apakah sudah tersalurkan atau belum. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentunya silakan langsung kunjungi website resmi pipkemdikbud.go.id. Kemudian informasi yang ketiga, di bulan Februari ini ditetapkan untuk jadwal pencairan termin pertama. Karena proses penyaluran di tahun berjalan ada 3 termin. Termin pertama Februari, Maret, dan April. Termin kedua bulan Mei, Juni, dan Juli sampai dengan September. Kemudian untuk termin ketiga Oktober, November, dan Desember. Nah teman-teman, untuk termin pertama ini akan segera ditetapkan nantinya siapa saja penerima PIP di tahun 2023 yang sudah tersalurkan di tahun sebelumnya tentunya akan mendapatkan lagi di tahun ini. Catatan teman-teman ya, tidak perlu lagi aktivasi rekening ketika sudah mendapatkan di tahun yang lalu. Tinggal nanti dicek saja buku tabungan simpanan pelajarnya apakah masuk dananya atau belum. Itu yang penting ya teman-teman. Silakan koordinasi dengan bank penyalur ataupun nanti ada informasi resmi dari satuan pendidikan atau pihak sekolah. Kemudian informasi yang keempat teman-teman sahabat sosial. Nah ini perlu diketahui seiring terbitnya termin pertama jadwal pencairan PIP. Nah data penerima PIP di termin pertama ini berdasarkan dari data DTKS. Artinya mayoritas penerima program bantuan sosial Kemensos. Apakah itu PKH, apakah itu BPNT, apakah itu penerima PBI Kartu Indonesia Sehat yang memiliki komponen anak sekolah dari SD, SMP, SMA ataupun SMK. Jadi teman-teman, apalagi ini mayoritas penerima PKH yang memiliki komponen pendidikan itu bisa mendapatkan program PIP di tahun 2023. Jadi teman-teman ya, itu secara otomatis nantinya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan penerima PIP di tahun 2023. Kemudian informasi terakhir yang perlu teman-teman ketahui. Nah, penerima PIP tahun 2023 tentunya berdasarkan hasil verifikasi siapa saja yang berhak menerima program PIP. Salah satunya yaitu yang masih aktif terdaftar dalam data Dapodik. Walaupun sudah menerima di tahun lalu 2022, ketika saat ini sudah tidak aktif lagi di data Dapodik, maka bantuannya tidak bisa dicairkan. Nah, teman-teman sahabat sosial, apalagi yang sudah pindah sekolah, ini catat ya teman-teman, silakan diupdate dan beritahukan informasinya ke pihak operator sekolah bahwa peserta didik tersebut program PIP di tahun 2022 itu menerima atau sebagai penerima PIP. Nah, teman-teman sahabat sosial, terkait ada beberapa golongan sebagai syarat penerima PIP di tahun 2023, informasinya telah kami sampaikan di video kami sebelumnya, linknya ada di bagian deskripsi. Judulnya seperti ini. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Next, kita akan informasikan lagi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah, apalagi sudah memasuki bulan Februari tentunya untuk program bantuan tunai dari pemerintah. Terima kasih. Akhir kata, jangan lupa di-share informasi ini. Jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.